Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Hima Aldiansyah dan Pradipta Gijayana Kusuma Tunggadewa. Kita dari SMA PGRI 2 Kayen. Kita akan mengikuti perlombaan IGO atau International Greenwich Olympiad di London pada bulan Juni. Dan kita akan memperkenalkan penelitian kita dengan judul Santuk Smart Band atau gelang pintar dengan sensor denyut jantung, saturasi oksigen, resistansi kulit, dan konduktansi kulit untuk mencegah kantuk saat berkendara. Yuk kita langsung ke lab yuk. Dianjurkan di tangan kanan, tapi kalau kaki bebas, tapi dianjurkan kanan biar nggak beban. Tadi awalnya memang sudah ini kita jantung, terus ini saturasi oksigennya 94, 95. Standarnya itu harusnya di atas 95. Kalau dia ngantuk itu berapa? Kalau dia ngantuk itu harus di bawah 95 untuk saturasi oksigennya. Terus untuk detak jantungnya harus di bawah 60. Nah, maksudnya loh. Jadi istilahnya alat ini bekerja ketika saturasi oksigen berapa? Alat ini bekerja ketika saturasi oksigennya itu di bawah 95 akan mengeluarkan output, dan detak jantungnya berada di bawah 60. Dan normalnya untuk detak jantung itu berada di atas 60 dan saturasi oksigen di atas 95. Karena menurut Badan Pusat Statistik itu masih banyak sekali kecelakaan lalu lintas akibat microchip atau mengantuk sepersekian detik saat berkendara, dan itu sangat fatal untuk menyebabkan kecelakaan. Jadi kami mencoba membuat alat pendeteksi rasa kantuk dan pencegah kantuk untuk mengatasi kecelakaan berkendara akibat microchip tersebut. Pembuatan alat ini menghabiskan waktu sekitar 5 bulan. Kalau untuk kendala sepertinya tidak ada, namun kami mengalami beberapa kesulitan, seperti contohnya pada tahap pemrograman karena setiap kode membutuhkan penyesuaian. Alat ini bekerja dengan mendeteksi denyut jantung, saturasi oksigen, resistansi kulit, dan konduktansi kulit. Nah, apabila dua dari 4 indikator tersebut berada di bawah batas normal, maka alat tersebut akan mengeluarkan output berupa suara dan getaran, dan alat tersebut juga akan mengirimkan notifikasi pada smartphone pengguna. Untuk uji kenyamanan kami sudah uji dan mendapatkan hasil sebesar 86% dan sangat layak. Dan untuk uji efektif kami sudah melakukan uji dengan tingkat akurasi lebih dari 95% pada setiap indikator. Jadi untuk proyek ini kemarin kita mengikuti lomba ya. Untuk di ajang ISPO atau International Science Project 2025 Februari kemarin, terus alhamdulillahnya mendapatkan bronze medal, dan nanti Mei kita akan maju di IGO International Greenwich Olympiad di Greenwich, London. Untuk biaya project ini lumayan terjangkau ya, jadi untuk dipasarkan insya Allah kita siap untuk dipasarkan. Mohon doanya ya untuk kami mengikuti lomba International Greenwich Olympiad di Greenwich, London pada bulan Juni 2025. Semoga kita bisa juara, membawa nama baik SMA PGRI 2 Kayen Kabupaten. Kain dari daun nanas ini potensial ya untuk dipasarkan secara global, karena ini mengurangi limbah dari daun nanas yang teman
manfaatnya tidak optimal. Terus kemudian ini juga kita tambahkan xenetron sebagai anti UV karena memang di Indonesia ini ikutnya tropis dan ultraviolet itu pembayaran bentuk bisa jadi iritasi ataupun bahkan kanker. Bos proyek ini diikutkan di mana? Kemudian kita ikutkan ke dalam ajang ISPO 2025 mendapatkan Honda Dimension, dan ini lomba ini diikuti oleh 189 finalis dari seluruh Indonesia. Ini merupakan salah satu tim sains yang mengikuti Indonesian Science Project Olympiad dari ratusan proyek dari ratusan sekolah, kemudian diambil 189 finalis, dan alhamdulillah tim bioplastik ini masuk ke finalis, tetapi belum mendapatkan medali, dan diharapkan ini nanti akan dilanjutkan ke perlombaan sains yang akan datang. Nanti ada perlombaan, ada opsi, kemudian ada perlombaan yang di UGRIS, mungkin itu yang mendekati. Untuk bioplastik ini, tim sains sendiri membuat dari limbah kulit kacang dan pati umbi gadung. Kelebihannya tentu saja karena dari bahan alami, jadi mudah terurai, kemudian ramah lingkungan, dan harganya relatif lebih murah. Untuk bioplastik sendiri, untuk yang lain itu menggunakan pati singkong. Kemudian ini inovatif terbaru yang dibuat dari pati umbi gadung. Di tahun 2025 ini, tim Sains Project SMA PGRI 2 Kayen kembali lolos di ajang ISPO Indonesia Science Project Olympiad, dan alhamdulillah 3 proyek lolos semua di antara 189 finalis. Antara lain dalam bidang sentrapan yaitu X-ngantuk atau gelang anti ngantuk, bioplastik yaitu berasal dari umbi gadung dan limbah kulit kacang, serta kain anti UV dari serat daun nanas. Dan alhamdulillah sekali pada kesempatan ini juga SMA PGRI 2 Kayen mendapatkan juara bronze medal dan juga honorable mention. Ya alhamdulillah, kalau insya Allah dengan adanya tim sains yang selalu bergerak maju dalam bidang sentrapan, dari sekolah terus memfasilitasi dan memberikan bimbingan secara instan bagi seluruh siswa untuk bisa meraih juara baik di tingkat nasional maupun internasional. Insya Allah di dunia usaha kami baru lokal ya, jadi memang insya Allah nanti kedepannya bisa diakui dari pemerintah melalui SNI atau standar nasional Indonesia. Harapan kami juga ini bisa diproduksi secara massal, karena memang ini juga di samping teknologi baru ini juga ramah lingkungan, karena sekali lagi dari X-ngantuk juga ini juga untuk mengurangi tingkat kecelakaan kendaraan bermotor ya, khususnya karena akibat mikroslet, dan juga untuk plastik ini juga untuk mengurangi zat kimia di dalam plastik, serta kain yang anti UV itu juga untuk mengurangi radiasi sinar matahari, terutama sinar ultraviolet. Harapan kami bahwa dari SMA PGRI 2 Kayen, terutama dari pemerintah, yaitu dari Kemendikdasmen melalui cabang 3 Cabdin 3 Kabupaten Pati, dan bisa menjadi SMA PGRI 2 Kayen ini bisa menjadi masuk dalam sekolah unggulan Garuda. Dan di samping itu juga kita mengharapkan bantuan dari pemerintah dari segi sarana dan prasarana karena kita masih membutuhkan itu.